Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pemrograman berorientasi objek. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai generic programming. Adapun outline pada pertemuan kali ini mengenai konsep dan implementasi generic programming. Definisi pemrograman generik adalah pemrograman komputer di mana algoritma ditulis dalam bentuk tipe yang akan ditentukan kemudian ketika diperlukan untuk tipe tertentu yang disediakan sebagai parameter. Generic programming adalah sebuah cara pandang pemrograman di mana developer menunda pemberian tipe pada atribut dan metode. Istilah lain dari konsep ini adalah types to be specific letter, sehingga kelas yang dibuat bisa digunakan untuk tipe data yang berbeda. Sejarah pendekatan ini yang dipelopori oleh Robin Miller dari Universitas Edinburgh, United Kingdom, dengan Meta Language atau ML pada tahun 1973 mengizinkan penulisan fungsi atau tipe umum yang berbeda hanya pada kumpulan tipe yang dioperasikannya saat digunakan sehingga mengurangi duplikasi. Entitas software perangkat lunak tersebut dikenal sebagai generik dalam di sini ada Ada, ada C#, ada Delphi, ada Eiffel, ada eh, F#, ada Java, ada Rust, ada Swift, ada TypeScript, dan ada Visual Basic.NET. Polimorfisme parametrik. Entitas perangkat lunak dikenal sebagai polimorfisme parametrik di meta language atau ML, di mana ada scale, di sini ada scale, lalu ada Haskell. Komunitas Haskell juga menggunakan istilah generik untuk konsep terkait, namun agak berbeda, dan Julia ya di sini. Template-nya ada C++, ada D, dan tipe berparameter dalam buku desain pattern pada tahun 1994 yang berpengaruh, di mana penulis desain pattern mencatat bahwa teknik ini terutama bila dikombinasikan dengan delegasi sangat kuat, namun perangkat lunak yang dinamis dan berparameter tinggi lebih sulit dipahami daripada perangkat lunak yang statis. Manfaatnya, pemeriksaan tipe yang lebih kuat pada waktu kompilasi, memperbaiki kesalahan waktu kompilasi lebih mudah daripada memperbaiki kesalahan waktu proses, penghapusan gips pada gilirannya lebih cepat, memungkinkan membuat kode untuk mengimplementasikan solusi umum yang dapat digunakan kembali untuk berbagai tujuan, bukti masa depan untuk tipe data masa depan. Keuntungannya, menggunakan tipe generik jauh lebih kuat daripada menggunakan tipe standar dan dapat membuat beberapa bentuk enkapsulasi dan API konsisten yang terdefinisi dengan baik. Tidak masalah bagaimana menggunakannya, tapi ada baiknya untuk memahami cara menuliskan jenis informasi tersebut di antara anggota yang berbeda dan dapat menggunakannya secara eksternal dengan mengembalikan tipe yang akan memberikan pandangan yang lebih deskriptif tentang apa yang terjadi dalam kode. Inti generik intinya berarti dalam menetapkan suatu tipe ke suatu kelas. Oleh karena itu, huruf T akan dapat dilihat pada contoh. Mengapa menggunakan generik? Untuk mengabstraksi tipe data, menggunakan kembali kode, dan meningkatkan kemampuan pemeliharaan. Jadi dilihat contoh tipe script sederhana untuk menunjukkan apa yang dimaksud. Contoh kelas standar mulai dengan daftar non-generik dan mengalihkannya ke daftar generik, di mana di sini ada kelas tag, ada private stack, any, ada push item, ada this tag, push, ada item. Contoh tersebut adalah kelas standar yang berisi array yang disebut stack, apapun bisa ditambahkan ke array ini lalu ditambahkan sebuah string, angka, dan objek orang baru. Kalau kita lihat di sini ada var new stack sama dengan stack, ada var a string sama dengan a string, ada variable a number sama dengan 100, ada variable a person. Di sini ada di mana ada first name, ada John, last name-nya Do, ada age, usianya 50, ada warna mata blue ya. New stack push item a string akan dimasukkan a string. New stack push item a number akan dimasukkan 100. New stack push item di sini ada person akan dimasukkan John, Do, age-nya ini tadi, lalu color-nya blue seperti itu. Ini akan berhasil dan menginginkan array yang dapat menampung banyak objek, namun dalam kebanyakan kasus, hal ini akan menyebabkan mengalami sejumlah masalah saat melakukan iterasi pada array, mengurutkan atau memfilter nilai di dalamnya. Dan yang terburuk, tidak akan mengetahui kesalahan ini sampai waktu proses atau runtime. Ini tidak akan ditemukan sampai kode dijalankan ya, oleh karena itu mungkin tidak ditemukan selama pengujian.
Sedangkan dengan daftar generik tidak akan menambahkan tipe stack yang tidak akan bisa ditangani. Untuk menggunakan wadah generik harus menetapkan jenis wadah dengan menentukannya saat pembuatan instan menggunakan notasi bracket sudut ya. Di sini ada cara generik, di mana di sini ada cap T ya. Kelas generik stack T di mana terdapat private stack T, function push item T, dan di stack push item. Jadi ada kelas generik stack T, ada tag T, ada private stack, ada T, function push item item T, di stack push item ya, seperti itu. Ada kelas stack untuk inisialisasi kelas baru, di mana di sini ada variabel number of stack terkait dengan generic stack number. Ada variabel string stack, generic stack string, ada variabel string string, variabel number 100, variabel person first name Ju, ada last name Du, ada age usianya 50, warna matanya biru. This will paste the type script compiler, di mana di sini ada string stack push item a string, akan dimasukkan a string, number stack push item number jadi 100. Di sini akan menambah di sini number stack push item. Jadi kalau ada gagal ya, dalam artian person dia di sini ada first name, last name, age, dan age color. Lalu ada string, di sini a string. Person dia akan masukkan lagi yang ini, first name, last name, age, a color. Number dia akan masukkan 100. Namun di sini akan terjadi kegagalan seperti itu. Intinya hanya membuat satu kelas tetapi telah mengubah perilakunya, tergantung pada tipe yang direferensikan. Ini pada dasarnya adalah kontrak antara kelas dan tipe, jadi ini bisa membuat dua kelas terpisah tetapi kemudian akan menduplikasi kode. Jika membuat kelas person bukan hanya G-object, dapat juga membuat generic stack person. Keamanan tipe merupakan masalah yang cukup besar terutama dalam JavaScript, karena JavaScript bukan bahasa yang dikompilasi. TypeScript memberi manfaat keamanan tipe dan prakompilasi untuk menangkap kesalahan tersebut. Seperti disebutkan sebelumnya, tanpa kelas generik, kesalahan hanya akan muncul selama runtime. Batasan kelas generik ketika bekerja dengan tipe primitif seperti string dan number, dan bahkan array akan terbiasa dengan metode tertentu yang tersedia seperti toString atau length atau size dan replace. Ini mengharuskan compiler untuk mengetahui tipe variabelnya ketika menggunakan kelas generik. Ini berarti variabel tersebut tidak dapat digunakan. Tipe nomor tidak mengandung replace sehingga tidak dapat menggunakannya, dan tipe T tidak mengandung salah satu yang tercantum di atas. Banyak yang mencoba dan mengimplementasikan generik ke dalam kode untuk mengatakan bahwa dapat menggunakannya. Hal yang harus dipastikan adalah ada use case. Generik ikut berperan ketika mulai beralih dari penggunaan tipe data primitif, tipe data dasar yang tersedia, ada angka, string, dan lain-lain, dan bekerja dengan objek dan kelas khusus. Pemfaktoran ulang, generik berguna saat memfaktorkan ulang kode. Dapatkah melihat contoh dalam kode untuk mengabstraksi tipe data dari subdata? Jika jawabannya iya, maka harus mempertimbangkan generik. Ilustrasi tipe data yang berbeda. Kedua jenis sampel kode ini adalah ilustrasi program untuk tipe data yang berbeda. Untuk setiap data yang berbeda harus membuat satu kelas yang tersedia sedangkan kegunaannya sama. Di sini ada public class koleksi string, sama. Ada private string, di sini ada private integer data, ada public string get data, return data, public integer data, get data, return data, ini sama. Ada public void set data, string data, this data sama dengan data, public void set data, integer data, this data, data. Jadi berbedanya di sini adalah tipe datanya string, di sini adalah integer. Konsep generic programming, generic programming di Java diimplementasikan dan menggunakan dua konsep, konsep tipe objek, lalu ada konsep tag generic atau T. Menerapkan konsep tipe objek di sini, misalkan ada pertukaran nilai, data 1 sama dengan objek, data 2 objek, tem, di sini ada objek, lalu temporary ya, ada tukar nilai, ada void, tambah nilai void, terlihat tipe objek yang dikalikan oleh tipe string dan integer. Objek sebenarnya adalah kelas bawaan di Java sehingga bisa digunakan sebagai tipe dari atribut maupun metode tertentu. Ide dasar dari konsep ini adalah atribut dan metode dideklarasikan menggunakan tipe objek, sehingga nanti ketika ada objek yang ingin menggunakan atribut dan metode di kelas tersebut, objek tersebut tinggal mendeskripsikan ulang kelas tipe data yang ingin digunakan.
Di sini ada kelas pertukaran nilai Java, lalu ada public class pertukaran nilai, ada private object data 1, data 2, dan temporary. Ada public object get data 1, ada return data 1, public void set data 1, object data 1, this data 1, data 1, public object get data 2, return data 2, public void set data 2, object data 2, dan this data 2, data 2. Public void tukar nilai, temporary sama dengan data 1 sama dengan data 2 sama dengan temporary. Public void tampil hasil tukar. Di sini ada sistem out readline nilai variabel 1 sesudah ditukar data 1. Ada sistem out readline nilai variabel 2 sesudah ditukar sama dengan data 2. Lalu dilanjutkan dengan kelas tester.java, di mana di sini ada package generic object, ada import abstrak persegi, public class tester, public static void main string args, ada pertukaran nilai sama dengan new pertukaran nilai set data 1 10, pertukaran nilai set data 2 20, pertukaran nilai tukar nilai, pertukaran nilai tampil hasil tukar, lalu pertukaran nilai set data 1, misalkan di sini ada nama otong, ada pertukaran nilai set data 2, ada uhui, pertukaran nilai tukar nilai, lalu pertukaran nilai tampil hasil tukar. Lalu ada tester variabel Java, selain langsung mendeskripsikan pada nilai setter, dapat juga mendeskripsikan dulu pada nilai dalam sebuah variabel. Di sini ada public class test variable, ada public static void main string args, pertukaran nilai, ada integer a sama dengan 10, integer b sama dengan 20, pertukaran nilai set data 2, set data 1, ada pertukaran nilai set data 2, pertukaran nilai tukar nilai, pertukaran nilai tampil hasil tukar, string nama 1 sama dengan badu, string nama 2 sama dengan wadidau, pertukaran nilai set data 1, ada set data 2, lalu pertukaran tukar nilai dan tampil hasil tukar. Penggunaan konsep objek ini memungkinkan setter untuk diisi tipe data yang berbeda. Objek dari kelas mengandung konsep objek tidak spesifik terhadap suatu jenis data, sehingga bisa menyebabkan kebingungan ketika menggunakannya. Untuk mengurangi efek seperti ini dapat dipelajari konsep selanjutnya agar kesalahan seperti ini bisa dikurangi. Adapun referensi pertemuan ini sebagai berikut. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.